Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tutor Kurnani, SPD, MPD, dan teman-teman sekalian yang kami cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan modul 6 yang berjudul Pendekatan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Saya bersama teman saya, Dinda Ditya Eka Agustin, nomor induk mahasiswa 85898627. dan Saya Elsie Dr. Tia dengan nomor induk mahasiswa 858998869. Dan saya sendiri, Dewi Herunisa, nomor induk mahasiswa 858997939. Di sini saya akan menjelaskan KB1 tentang pendekatan pembelajaran holistik dan konstruktivisme. Pengertian dari pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang guru terhadap strategi belajar yang efektif. Menurut Sarwono, teori dan pendekatan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi deskripsi, yaitu teori yang menggambarkan suatu kejadian di dalam lingkungan itu tanpa dibuat-buat. Yang kedua, fungsi ekspansi, adalah suatu teori yang memberikan penjelasan tentang fenomena yang kompleks menjadi lebih jelas. Yang ketiga, fungsi deskripsi adalah teori yang harus dapat memprediksi atau memperkirakan terjadinya sesuatu atas dasar peristiwa sebelumnya. Yang keempat, fungsi pengujian adalah suatu yang harus menguji fenomena terkini dan mengembangkan teori yang baru. Aplikasi pendekatan holistik menurut Wolfok 1993 dalam pembelajaran di sekolah dasar ada 5. Yang pertama, wawasan pengetahuan yang mendalam. Kedua, pembelajaran yang bermakna. Ketiga, perilaku bertujuan. Keempat, prinsip ruang hidup. Dan yang kelima adalah transfer dalam pembelajaran. Ringkasan poin penting dari prinsip pembelajaran menurut Depdikbud 1998 ada 8. Yang pertama yaitu mengembangkan anak secara utuh. 2. Berpusat pada anak. 3. Aktif dan intensif. 4. Menghargai individu dalam kebersamaan. 5. Mendorong pembelajaran berkelanjutan. 6. Lingkungan belajar yang mendukung. 7. Interdisipliner. 8. Kolaborasi sekolah dan keluarga. Pendekatan konstruktivisme, pengetahuan dibangun oleh anak-anak melalui pengalaman langsung. Guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan fasilitator. Prinsip utama konstruktivisme, pengetahuan dibentuk melalui interaksi. Belajar harus kontekstual dan relevan. Penilaian mencakup semua domain, bukan hanya kognitif. Dan anak aktif bermain, bekerja sama, dan menggunakan bahan yang konkret. Berikut tadi penjelasan tentang KB1. Setelah ini, saya akan menjelaskan tentang KB2, yaitu pendekatan experience learning dan multiple intelligence. Yang A, experience learning atau belajar berdasarkan pengalaman. Anak belajar paling efektif ketika mereka mengalami langsung realitas yang sedang dipelajari. Berikut adalah 4 tahapan dalam experience learning. Yang pertama, mengalami langsung atau konkret. Kedua, observasi. 3, membentuk konsep dan generalisasi. Dan keempat, menerapkan dalam situasi yang baru. Yang B, multiple intelligence atau kecerdasan jamak, menyatakan bahwa berdasarkan tidak hanya soal IQ, tapi mencakup banyak aspek.
Tujuan kecerdasan menurut Howard Gardner terdiri dari 7, yaitu 1. Linguistik, 2. Logika matematika, 3. Visual spasial, 4. Kinestetik, 5. Musikal, 6. Interpersonal, dan yang terakhir yang ke-7 yaitu intrapersonal. Implementasi di kelas. Yang pertama, guru memilih metode dan materi sesuai jenis kecerdasan anak. Kedua, kegiatan belajar tidak kaku, bisa fleksibel, dan kontekstual. Ketiga, diterapkan dari pendekatan tradisional hingga lingkungan belajar yang terbuka. Sudah, Nek? Kesimpulan KB1 dan KB2, pentingnya pendekatan pembelajaran terpadu. Pendekatan pembelajaran yang digunakan di sekolah dasar harus mampu mencerminkan hakikat pembelajaran sebagai proses yang menyeluruh, bermakna, dan membangun. Pembelajaran terpadu menjadi sangat penting karena 1. Mengkodomasi keberagaman siswa. Dengan pendekatan holistik, siswa dipandang sebagai individu utuh yang berkembang dalam berbagai aspek kognitif, afektif, sosial, dan fisik. Ini membantu guru merancang pembelajaran yang menyeluruh seluruh potensi anak, bukan sekedar aspek akademik. Yang kedua, menumbuhkan makna belajar. Pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Ini mendorong guru untuk menciptakan kegiatan belajar kontekstual, relevan, dan menyenangkan. Yang ketiga, mendorong keterlibatan aktif siswa. Melalui eksperimenter, siswa tidak hanya menerima informasi tetapi mengalami langsung proses belajar melalui praktek, pengamatan, refleksi, dan pengujian. Hal ini memperkuat pemahaman dan keterampilan mereka. 4. Mengembangkan berbagai potensi kecerdasan. Pendekatan multiple intelligence kemungkinan guru untuk mengenali dan mengembangkan berbagai tipe kecerdasan siswa. Siswa linguistik, logika, musikal, kinestetik, interpersonal, dan lainnya. Ia menciptakan kelas yang inklusif dan menghargai keunikan setiap anak. Yang kelima, menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi. Pendekatan-pendekatan tersebut juga menekankan pentingnya kerjasama, eksplorasi, dan tanggung jawab individu dalam proses belajar, sekaligus mendorong terjadinya transfer pengetahuan antar konteks. Dan yang terakhir, keenam, membentuk hubungan sekolah dan keluarga yang kuat. Dengan melihat anak secara menyeluruh melibatkan berbagai konteks kehidupan anak, seperti keluarga, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mendalam. Kesimpulan utama dari KB 1 dan 2 adalah pembelajaran terpadu yang berbasis pendekatan holistik, konstruktivisme, experiential learning, dan multiple intelligence mampu meningkatkan aktivitas proses belajar mengajar di sekolah dasar karena memberikan ruang bagi pengembangan seluruh potensi siswa secara optimal dan bermakna. Itulah video presentasi kami dari kelompok 8 dengan modul 6. Jika ada kesalahan dalam presentasi kami, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.